atau mau ini langsung saja masuk ke tentang makna pengorbanan ya? Ada memang beberapa pertanyaan yang masuk ya, yang dipertanyakan oleh beberapa jamaah langsung kepada saya. Itu mengenai masalah kurban. Ya. Demikian juga ada masalah yang bertanya tentang masalah khusyuk. Gimana cara untuk bisa meraih kekhusyuan. Demikian juga ada masalah yang berbicara tentang bagaimana bisa mencapai ya, kedekatan dengan Allah. Ada banyak pertanyaan. Ya, pada hakikatnya kalau kita berbicara tentang masalah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, pasti banyak hal-hal yang muncul di dalam pikiran kita yang ingin kita mendapatkan penjelasan tentang hal tersebut, seperti apa bentuk daripada hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Hakikatnya sebenarnya agama itu ya berbicara tentang hal tersebut. Berbicara tentang hamba dan berbicara tentang Allah. Dan bagaimana menjalin hubungan antara dua hal ini. Karena kalau kita melihat bahwa posisi antara hamba dengan Allah itu sangat jauh berbeda, sangat jauh sekali. Para urafa ya atau para kekasih Allah itu menjawab tentang masalah ini. Mereka tidak mampu ya, kurang mampu untuk menjelaskan secara langsung. Makanya kita kalau melihat jawaban-jawaban mereka itu lebih banyak mengambil bantuan dengan isyarat, dengan bahasa isyarat, dengan kalimat-kalimat yang bisa mendekatkan diri kita kepada pemahaman tersebut. Karena memang mencari tahu bagaimana hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan itu sangat sulit untuk difahami dengan akal pikiran kita, sangat sulit dan sangat mustahil. Ya, mustahil. Allah di mana dan kita di mana. Makanya mereka yang menyuruh kita untuk mengalami secara langsung, meminta untuk menjalani hal tersebut secara langsung. Itu. Karena kalau dibahasakan, disampaikan, ya tetap tidak akan bisa kita pahami seperti apa hakikatnya. Seperti halnya misalnya disampaikan kepada Anda tentang manisnya sesuatu, tentang indahnya pemandangan sesuatu. Kalau hanya dibahasakan, tetap tidak akan bisa kita pahami secara langsung. Makanya harus kita masuk ke dalamnya, harus kita jalani, kita harus berada di sana. Dan Al-Quran berbicara tentang hal tersebut, pengalaman secara langsung. Para nabi-nabi diutus untuk mengajarkan kita bagaimana menjalani hal tersebut secara langsung. Mereka bukan lagi berbicara tentang bukti-bukti secara teoritis, secara akal pikiran, tidak. Seperti misalnya tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika berbicara tentang hubungan dia dengan Allah,
kecintaannya dia dengan Allah. Nah, itu digambarkan dengan bukti nyata seperti apa kenyataan. Jadi bukan lagi berbicara lewat gambaran-gambaran lisan, bukan. Saya cinta sama kamu. Bukan seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim misalnya menggambarkan bagaimana kecintaannya dia kepada Allah. Nabi Ibrahim itu dikatakan bahwa beliau bapak tauhid, ya. Bapaknya tauhid. Jadi kalau kita ingin belajar tentang hakikat tauhid itu seperti apa, bagaimana gambaran hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, ya lihat manasik, tata cara ibadahnya, ataupun tentang amal perbuatannya dari Nabi Ibrahim. Lihat, tapi ikutin tuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim betul-betul ya sangat sulit untuk bisa kita pahami seperti apa pengorbanan dia, pembuktian cinta dia kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu benar-benar gambaran dari orang yang sudah tidak lagi mencintai diri dia. Orang yang udah nggak punya aku di dalam dirinya. Udah nggak ada. Lenyap dia. Nabi Ibrahim udah sampai kepada maqam fana. Derajat kefanaan. Derajat tertinggi dari proses perjalanan seorang hamba atau posisi dan kedudukan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Itu yang kita inginkan. Dan setiap orang, para kekasih Allah umumnya, ya ingin meraih makom itu, derajat itu. Selama kita ini masih terikat, masih bersandar kepada diri kita, kepada nafsu kita, kepada alam sekitar kita, maka ibadah sesungguhnya itu nggak pernah akan bisa kita lakukan. Mustahil bisa kita. Nggak usah masalah ibadah. Di dalam kehidupan saja, harapan kita, keinginan kita itu tidak lain ingin mendapatkan kehidupan yang damai, yang tenang, yang bahagia. Itu kan yang kita ingin. Mungkin berpikir tentang mendekatkan diri kepada Allah bagi kita mungkin terlalu jauh ya, terlalu bernilai bagi kita dan mungkin agak sulit untuk bisa kita dapatkan. Makanya yang kita pikirkan itu bagaimana kita bisa hidup bahagia, bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Tetapi sebenarnya itu bukan menjadi tujuan. Bukan itu menjadi tujuan. Sebab itu tidak lain berhubungan dengan diri kita lagi. Berhubungan dengan diri kita, kembali lagi kepada diri kita yang ingin tenang, yang ingin damai. Jadi aku itu belum hilang. Aku belum hilang. Ketika aku belum hilang, ya anania atau egonya diri kita ini belum hilang, belum mampu kita lenyapkan. Dalam bahasa irfan itu, dalam bahasa tasawuf disebut dengan fana. Fana. Orang kalau udah mencapai kedekatan diri dengan Allah, dia lama-kelamaan akan melebur. Fana itu melebur. Pada akhirnya diri dia lenyap. Nggak terlihat lagi. Kalaupun dia melihat, dia mendengar. Ini dalam bahasa tasawuf. Dia mendengar di dalam ayat, dalam hadis qudsi ada. Dia mendengar dengan telinga Allah. Dia melihat dengan mata Allah. Jadi bukan diri dia lagi. Dan itu sebenarnya tujuan dari apa? Pengorbanan itu yang disyariatkan oleh Allah di Idul Adha ini, di hari raya kurban itu tidak lain sebenarnya tercapainya
kefanaan Nabi Ibrahim dengan Tuhannya. Meleburnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan Tuhannya. Itu hakikat dari Idul Adha. Jadi ketika dia menyembeli, yang dia sembeli pada hakikatnya adalah diri dia. Yang sebenarnya kalau kita melihat, Nabi Ibrahim itu bukan baru kali itu melakukan pengorbanan, bukan. Dari awal perjalanan dia sudah melakukan berbagai macam pengorbanan. Tetapi pada akhirnya, di akhir dari perjalanan dia pun Allah masih meminta pengorbanan. Artinya selama kita ini masih hidup, ya, nafas kita masih terus naik turun, pengorbanan itu akan terus ada. Hanya bedanya apa? Bedanya derajat pengorbanan tersebut. Semakin kita dekat dengan sumber kebaikan, pengorbanan yang diminta, yang akan kita berikan, ya, pada hakikatnya bukan Allah yang meminta. Ya. Kalau orang yang berada pada posisi di bawah, orang kalau berada pada posisi di bawah karena diri dia masih ada, dia melihat bahwa di sana ada permintaan, di sana ada amr, ada perintah. Karena dia melihat diri dia. Ada orang lain dan ada dirinya. Ada dualisme. Tetapi kalau misalnya orang semakin dekat, dia tidak lagi melihat diri dia. Yang dia lihat tidak lain adalah cahaya Tuhan. Wujud Tuhannya yang dia lihat. Jadi setiap apa yang dia lakukan, dia tidak melihat lagi bahwa itu tidak lain adalah permintaan Tuhannya. Tetapi dia melihat bahwa itu sesuatu hal yang memang harus dia berikan. Harus dia keluarkan. Sebab itu nilai harga bagi orang yang ingin apa? Ingin dekat dengan sesuatu. Saya mau contohkan kepada Anda. Ya, contohnya begini. Kita kalau misalnya mau mendatangi satu tempat, ya, mau mendatangi satu tempat satu orang, mendatangi seseorang, kita tahu bahwa orang itu punya keinginan seperti ini. Ada yang dia pikirkan, ada yang dia inginkan, ada harapannya orang tersebut. Maka ketika kita ingin dekat dengan dia, ya, ingin masuk ke dalam wilayahnya, ke dalam kekuasaannya, mau tidak mau, segala sesuatu yang tidak identik dengan tempat tersebut itu harus dilepaskan. Harus dilepaskan. Bukan orang itu lagi yang menyuruh, enggak. Ini harus kamu lepaskan, ini harus kamu tanggalkan, ini harus kamu buang, enggak. Karena kalau perintah ini akan menggambarkan apa? Akan menggambarkan sebuah tekanan. Dan setiap perintah dalam bentuk apapun juga itu memiliki unsur pelanggaran. Makanya coba Anda lihat di alam syariat ini, di alam syariat karena di sana dilihat ada perintah-perintah, makanya banyak orang melanggar. Tapi ketika orang sudah masuk di alam apa? Di alam batin yang disebut dengan alam takwin, ya, alam takwin, alamnya Tuhan. Di sana tidak lagi ada perintah, tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi dualisme. Semuanya hanya hakikatnya apa? Allah saja. Harus dilakukan. Mau tidak mau harus dilakukan. Harus seperti itu. Nah, begitu juga dengan kita. Hanya sekarang ini karena kita beribadah di alam mana? Di alam dunia terus, menempel di alam dunia terus. Makanya kita melihat semuanya ada bentuk perintah. Semuanya perintah, semuanya perintah. Makanya kita merasa tertekan. Merasa susah. Nah, kalau orang udah cinta, udah nggak ada lagi paksaan, udah nggak ada lagi tekanan. Tapi dia merasa nikmat untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kita ini merasa bahwa kita memiliki sesuatu. Di sini masalahnya. Kita merasa diri kita ada, kita terikat dengan sesuatu, kita memiliki sesuatu. Makanya ketika kita memiliki sesuatu,
identik dengan diri kita. Dan kemudian Allah juga menginginkan sesuatu. Di sini terjadi benturan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan dan apa yang menjadi keinginan kita. Dan ketika Allah meminta sesuatu, yang dia minta dari kita, apa yang ada pada diri kita. Itu yang dia minta, waktu kita. Itu yang dia minta dari kita. Apa yang kita miliki, itu yang dia minta sama kita. Yang sebenarnya tujuannya Allah bukan meminta hal tersebut. Bukan itu yang Allah inginkan. Bukan materi yang Allah inginkan. Tetapi sebenarnya yang Allah inginkan dari kita, diri kita. Makanya di dalam hadis Qudsi itu dikatakan bahwa manusia itu, diri kalian adalah apa? Sirku, rahasia. Dalam hadis itu dikatakan. Kalian adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia kalian. Coba bayangkan. Artinya apa? Artinya keberadaan Allah, cerita tentang Allah, wujud Allah, itu Allah simpan di dalam diri kita. Itu hakikat. Allah simpan. Siapa dia? Allah tempatkan dirinya di dalam diri kita. Dan demikian juga hakikat diri kita itu ada dalam wujud Tuhan. Seandainya tidak ada di dalam wujud Tuhan, artinya kita ini tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Tidak memiliki kesamaan dengan Tuhan. Tidak memiliki kesamaan dengan Allah. Mustahil kita bisa berpikir tentang Tuhan. Mustahil kita bisa merindukan Tuhan. Mustahil kita itu bisa mencintai Tuhan. Mustahil. Tetapi karena ada unsur yang sama. Makanya kita selalu apa? Selalu ingin dekat dengan Allah. Selalu berpikir tentang Tuhan. Coba, Anda bisa melihat bahwa antara kertas ini dengan pulpen, karena tidak punya hubungan. Tidak punya hubungan, ini berbeda dengan ini. Makanya apa? Tidak pernah bisa berhubungan. Nggak pernah bisa ketemu. Selalu berbenturan. Berbenturan. Ini tidak pernah berpikir tentang ini juga tidak pernah berpikir tentang ini. Dua hal yang berbeda. Tetapi kita dengan Allah memiliki titik kesamaan. Inilah yang kemudian kita bisa berhubungan dengan Allah. Unsur itu. Dan itu ada di dalam sisi batin kita. Nah, yang Allah inginkan dari kita yaitu. Itu yang Allah inginkan. Sisi kesamaan yang Allah berikan kepada kita, itulah yang Allah inginkan dari kita. Itu yang Allah pandang. Itu yang Allah lihat. Bukan hal-hal yang berbeda dengan Tuhan. Bukan. Nah, tapi karena kita ini memiliki dua unsur, hakikat ruhnya kita yang berasal dari Tuhan ini memiliki apa? Memiliki wadah tersimpan di dalam jasmani kita, di dalam tubuh kita. Kemudian tubuh ini berinteraksi dengan alam sekitar, berinteraksi dengan alam sekitar, rohnya kita berhubungan dengan alam sekitar. Ya, dari sisi apa? Dari sisi jasmani kita. Dari sisi jasmani kita. Nah, kita yang berhubungan dengan alam jasmani inilah yang kemudian memiliki sesuatu. Memiliki sesuatu. Ada anak yang terlahir, ada pasangan hidup, ada harta, ada pekerjaan, ada itu semua. Itu tidak punya hubungan dengan apa? Itu tidak punya hubungan dengan roh kita sebagai apa? Sebagai wujud yang berhubungan dengan Allah. Tapi itu semua berhubungan diri kita dengan alam tubuh kita. Makanya ketika Allah menginginkan diri kita, sedangkan kita terikat dengan itu semua, mau nggak mau, itu harus kita lepaskan.
melepaskan itu, menanggalkan itu yang sangat sulit bagi kita. Inilah yang disebut dengan pengorbanan. Pengorbanan. Saya misalnya terikat dengan ini. Ini terikat dengan saya. Ini kan kebutuhan saya sebagai apa? Sebagai seseorang yang memiliki hubungan dengan tubuh saya. Itu. Sebagai pelajar misalnya, sebagai pekerja misalnya yang membutuhkan ini pulpen. Mau nggak mau, ini ketika misalnya saya yang sedang menulis, saya yang sedang belajar misalnya, kemudian Allah memanggil saya untuk datang kepadanya. Panggilan Allah dalam bentuk apa? Panggilan Allah misalnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sholat. Ketika Allah memanggil kita untuk sholat, mau nggak mau, urusan saya dengan pulpen ini harus saya apa? Harus saya lepas. Ketika saya ingin menandatangani sebuah proyek yang begitu besar, pada saat itu mau nggak mau, ada panggilan Tuhan atau kemudian ada hal ini. Ketika kita sudah terikat dengan ini, kemudian ini hilang dari kita merasa susah. Atau diambil, atau dalam bentuk lain. Tapi roh tidak ada urusan dengan itu. Nggak ada urusan dengan itu semua. Tapi diri kita yang berhubungan dengan alam dunia itu punya urusan dengan itu. Ini yang kemudian membutuhkan pengorbanan tersebut dalam bentuk apa saja. Ketika kita ingin dekat dengan Allah, ingin melangkah dekat dengan Allah, kita butuh apa? Butuh melakukan sebuah pengorbanan. Ketika kita masih berada di alam dunia, segala sesuatu apapun juga, karena dia begitu terikat dengan kita dan kita merasa memiliki hal tersebut, makanya banyak hal-hal yang harus kita korbankan. Harus kita korbankan. Semuanya. Dalam bentuk apa? Di sini masih berbicara tentang pengorbanan. Di langkah awal masih berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan itu berat, besar. Kesusahan besar sekali, berat untuk dilakukan dalam bentuk pengorbanan. Tapi bagi orang yang sudah berada pada makam cinta, sudah nggak ada lagi berbicara tentang pengorbanan. Dia nggak melihat lagi itu sebuah pengorbanan. Bukan pengorbanan, tetapi sesuatu hal yang memang harus dia lakukan. Pengorbanan itu ada beban, ada beban. Sama dengan orang bersabar. Orang bersabar itu beban, itu sabar. Tertekan. Terjadi apa? Terjadi benturan antara diri kita dengan apa yang terjadi di luar. Saya menginginkan begini, tetapi ternyata kondisi yang ada di luar tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kesabaran dibutuhkan. Kesabaran melahirkan apa? Pengorbanan. Pengorbanan untuk siapa saja? Untuk anak Anda. Anda yang ingin ini, tapi kemudian anak Anda menginginkan ini, pasangan hidup Anda menginginkan ini, tapi kemudian Anda menginginkan ini. Ini butuh pengorbanan. Di sini butuhkan kesabaran besar. Makanya orang-orang yang bisa melakukan pengorbanan itu orang-orang yang punya kesabaran luar biasa. Dan orang yang punya kesabaran luar biasa itu orang-orang yang hanya benar-benar telah dekat dengan Allah. Makanya Allah bilang bahwa kesabaran itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Ini bisa Anda pahami bahwa sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan orang-orang yang bersabar. Artinya apa? Artinya ma'a itu kalau mau dibahasakan bersama. Nah, seperti Anda misalnya menaiki sesuatu, misalnya ini nih, ini kendaraan, Allah ada di dalam, itu ma'a. Saya bersama-sama dengan si fulan.
Artinya si fulan itu ada di mana? Ada di dekat saya. Saking beratnya itu sabar sehingga Allah katakan, ini kan sebagai apa? Sebagai sebuah kabar gembira untuk kita. Kabar gembira. Jangan kalian apa? Kalian susah. Itu yang Allah ingin sampaikan. Sebab kalau kalian mampu bersabar, saya ada di sana. Tetapi terkadang karena kita ini masih bersandar kepada diri kita, masih bersandar pada diri kita, masih besar tuh ego kita, kita tidak mampu merasakan keberadaannya Allah. Tidak mampu. Seharusnya orang merasa gembira dengan dia melakukan kesabaran tersebut. Anda sudah melakukan sebuah pengorbanan. Anda mematikan keinginan Anda mematikan harapan Anda. Sesuatu hal yang begitu Anda inginkan untuk orang lain. Allah bilang jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Jangan kamu khawatir. Kenapa? Allah ada di sana. Kalau Allah udah ada di sana, apa yang menjadi susah kita? Apa? Tidak ada kan? Anda dimaki sama orang yang dekat dengan Anda. Itu paling menyakitkan. Itu paling menyakitkan, paling berat. Kalau disakiti sama orang yang tidak ada hubungan dengan kita, orang jauh, mungkin sakitnya enggak berat. Tapi disakiti sama orang yang spesial. Orang yang punya posisi istimewa di dalam hati kita. Oh, ini luar biasa. Sentilan kecil saja dirasakan menjadi sebuah pukulan yang besar. Sakitnya luar biasa. Karena dia istimewa di dalam hati. Nah, ini membutuhkan kesabaran yang ekstra luar biasa. Tapi karena kita bersandar pada diri kita, kita tidak rasakan. Ketika Anda bersabar, sabar itu tidak lain adalah hakikat apa? Hakikat dari Allah itu sendiri. Karena Allah itu disifati dengan sifat apa? As-sabur. Allah itu as-sabur. Allah saja bersabar. Bukan sekedar sabar, tetapi maha sabar. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, mau seperti Tuhan, harus menjadi sifat memiliki sifat as-sabur, harus maha bersabar, harus seperti itu. Nabi Ibrahim, masya Allah, itu bukan lagi bersabar, tapi itu sudah bersabur, maha bersabar. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kita nggak sanggup melakukan itu. Ketika di dalam ayat Al-Quran, Allah itu meminta kepada kita untuk seperti Nabi Ibrahim. Bukan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Enggak. Tapi Allah meminta kepada kita untuk seperti Nabi Ibrahim. Jadilah engkau seperti Ibrahim. Itu yang Allah ingin. Di dalam ayat Al-Quran, Allah katakan begini. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu di dalam ayat Al-Quran, wattakhidhu, ambil, wattakhidhu, bukan dirikan, bukan lakukan, enggak, bukan ikuti, enggak. Ini beda jauh. Kalau Allah bilang aqimus shalah, dirikanlah salat, oke. Kita mencontoh. Dan di sini terlihat adanya apa? Adanya dualisme dan sepertinya tidak akan bisa seperti dia. Nggak akan seperti dia. Tapi kita dituntut oleh Allah wattakhidhu, ambillah, jadilah. Itu. Mimma qami. Artinya apa? Artinya kalau posisi makom di sini apa? Makom di sini bukan kuburan, enggak. Itu kuburan bahasa Indonesia. Tapi makom itu tempat berdiri. Tempat berdiri. Dan ini tidak berbicara tentang masalah zahir, enggak. Tempat berdiri tidak lain adalah sosok dari Ibrahim itu sendiri. Sebab
Nabi Ibrahim dengan perbuatan dia, dengan pekerjaan dia, dengan amal soleh dia, satu kesatuan. Satu kesatuan. Makom ini sudah berbicara tentang apa? Berbicara tentang kondisi jiwa, kondisi batin. Wattakhidhu ambila. Jadilah seperti Nabi Ibrahim. Nah, ini dikatakan oleh Allah kapan? Wattakhidhu min maqami Ibrahim. Artinya jadilah engkau seperti makam Nabi Ibrahim. Jadilah engkau seperti Ibrahim. Berarti itu berat. Kita disuruh untuk menjadi seperti Nabi Ibrahim. Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk seperti Nabi Ibrahim. Untuk melakukan apa? Salat. Ibadah. Untuk beribadah. Kapan perkataan ini Allah ucapkan kepada Nabi Ibrahim? Kapan kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk sholat? Untuk beribadah. Ini menggambarkan tentang hakikat dari sholat dan ibadah itu sendiri. Ini ya pendirian sholat oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah Nabi Ibrahim mendirikan sholat, kemudian kita diperintahkan untuk mengambil makom posisi keadaan jiwa Nabi Ibrahim. Itu setelah Nabi Ibrahim melakukan berbagai macam pengorbanan. Sholat bukan dilakukan ketika Nabi Ibrahim berada di alam dunia. Enggak, bukan sholat itu. Bukan berbicara tentang sholat syariat di sini. Enggak. Tapi berbicara tentang sholat hakikat. Ada syariat, ada hakikat. Ada kulitnya, ada batinnya. Ini yang ingin dicapai. Dan sholat yang dimaksudkan di sini, Anda ketika tunduk, Anda ketika sujud, Anda ketika ruku, semua amalan-amalan ibadah itu dilakukan di mana? Dilakukan di tempat. Coba. Dilakukan di tempat. Orang yang mau disembah. Jadi bukan di luar dari apa? Bukan di luar dari tempat orang itu berada. Tapi di tempat orang itu. Itu hakikatnya. Jadi kalau misalnya misalnya begitu. Misalnya seperti abdi dalam. Misalnya seperti budak-budak. Budak-budak itu pada zaman budak-budak itu posisi hamba dan posisi Tuhan ada di mana? Tuannya. Apakah ada jarak? Jadi semua amal ibadah itu dilakukan di mana? Semua amal ibadah dilakukan di tempat orang itu. Raja ada di situ, tuannya ada di situ, Tuhannya ada di situ. Makanya kenapa amal ibadah itu dilakukan di mana? Di Baitullah. Sedang ada Allah di situ. Itu sebenarnya hakikatnya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Setelah Nabi Ibrahim melakukan berbagai macam proses pengorbanan. Pengorbanan pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kita berbicara tentang Idul Adha. Idul Adha kita berbicara tentang pengorbanan Nabi Ibrahim. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk seperti Nabi Ibrahim. Zulhijjah adalah bulannya Nabi Ibrahim. Dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi pada bulan ini kita ingin menjadi seperti Nabi Ibrahim. Itu.
di bulan Zulhijjah ini. Seakan-akan kita ingin mi'raj, kita ingin naik, kita ingin berjumpa ya, dengan Tuhan kita. Kita berbicara di alam batin, perjumpaan yang kita bicarakan ya. Bukan sekedar beramal berbuat saja, enggak. Kita bukan berbicara tentang pahala-pahala, enggak. Itu ada ininya itu. Itu sudah ada jaminannya Tuhan itu. Itu pasti dikasihkan oleh Allah. Nggak mungkin. Kalau berbicara tentang pahala, berbicara tentang alam zahir. Tapi kalau berbicara tentang apa? Berbicara tentang alam batin, kita berbicara tentang apa? Keridhaan dan berbicara tentang perjumpaan. Barang siapa yang ingin berjumpa, faman kana yarju, barang siapa yang ingin liqa rabbi. Nah, ini berbicara tentang liqa, perjumpaan. Para nabi itu mencontohkan kepada kita tentang masalah itu. Bagaimana berjumpa. Kita sekarang berada di alam dunia. Berada di alam dunia dan kita harus kembali ke sana. Dan itu harus kita lakukan sekarang. Dan itu di alam batin. Nah, oke. Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita bertawasul di bulan Zulhijjah ini kepada Nabi Ibrahim. Bertawasul. Ini bulannya Nabi Ibrahim. Kita ingin mencontoh. Ketika kita memasuki bulan Zulhijjah, sebenarnya kita bisa memasuki bulan ini. Bisa memasuki dan merasakan seperti apa bulan ini. Kalau kita bisa menjadi Nabi Ibrahim. Bisa menjadi seperti Nabi Ibrahim. Kalau kita tidak menjadi seperti Nabi Ibrahim, yakin Idul Adha nggak pernah akan kita miliki. Jadi Idul Adha yang kita rayakan kemarin, yang Anda rayakan kemarin pada 10 Zulhijjah kemarin, itu sebenarnya hakikat syariatnya itu hari rayanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, belum hari rayanya kita, belum. Karena setiap orang secara batin punya hari rayanya. Itu ketika dianya mampu merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya. Itu hari raya. Itu kembali artinya. Kembali. Jadi ketika kita kembali kepada fitrah kita, ketika kita kembali kepada hakikat diri kita, itu adalah hari rayanya kita. Sekarang tanya, apakah ketika datangnya Idul Fitri, masuknya Idul Fitri, apakah memang kita pada saat itu sudah kembali kepada fitrah kita atau tidak? Ketika kita memasuki Idul Adha, apakah memang pada Idul Adha tersebut kita sudah benar-benar kembali atau tidak? Itu. Makanya kan kenapa sebelum orang itu melakukan Idul Adha, ya, mendapatkan hari raya, Allah menyuruh dia untuk apa? Untuk keluar. Untuk keluar. Keluar kemana? Keluar dari tanah haram. Keluar dari tanah haram. Keluar dari wilayah haram. Keluar dari wilayahnya Tuhan. Keluar dulu ke sana. Wukuf di Padang Arafah. Kemarin kita udah bahas. Wukuf. Di sana kita memperlihatkan apa? Memperlihatkan hakikat diri kita di hadapan Allah. Mengenal diri kita. Sebab apa? Sebab orang ketika dia berdekatan dengan sesuatu, dia tidak akan mengenal siapa diri dia. Enggak. Kalau dia masih satu dengan sesuatu, dia tidak akan mengenal. Enggak. Contohnya ya, kita kalau misalnya masih merasakan kesehatan, ya, kita sehat terus, kita tidak pernah akan bisa merasakan bagaimana berharganya dan istimewanya kesehatan tersebut. Kita kalau masih punya semuanya, kita belum bisa merasakan bagaimana nilainya harta tersebut.
Tapi ketika Anda tidak punya sesuatu, Anda akan merasakan betapa bernilainya kesehatan tersebut, betapa bernilainya harta tersebut, betapa bernilainya kasih sayang orang tua. Anak yang terus disuapin, diberikan ini sama orang tuanya, nggak pernah akan bisa memahami kasih sayang orang tuanya. Nggak pernah. Dia tidak akan tahu betapa orang tuanya itu cinta sama dia, sayang sama dia. Karena dia tidak apa? Dia tidak merasakan itu semua. Dia tidak merasakan. Karena dia semuanya apa? Dibanjiri dengan kenikmatan. Dibanjiri terus dengan kenikmatan. Dibanjiri dengan kasih sayang. Tapi ketika dia dijauhkan. Nah, inilah awal pengenalan. Disinilah kemudian terjadi pengenalan dan penyembahan. Ketika Nabi Adam berdekatan dengan Tuhannya, dia tidak mengenal apa-apa selain Tuhannya saja. Dia tidak mengenal diri dia. Enggak. Dia hanya mengenal Tuhan. Tapi ketika Allah jauhkan, baru dia sadar. Dia melihat diri dia. Diri dia yang mana? Diri dia yang tidak punya apa-apa. Diri dia yang fakir, diri dia yang miskin, diri dia yang tidak berdaya. Baru dia rasakan pada saat itu. Dulu kan semuanya dikasih. Semuanya. Kekuatannya Tuhan, semuanya diberi. Berlimpah dia dapat. Tapi ketika semuanya dicabut oleh Allah, dijauhkan oleh Allah, baru dia rasakan betapa saya itu hamba. Betapa saya itu nggak punya apa-apa. Betapa dia butuh kepada Tuhan. Barulah kemudian dia datang kepada Tuhan. Dia menangis. Dia mengakui akan dosa-dosanya dia. Ini harus Anda pahami. Ketika ini mungkin perlu disinggung. Ketika Nabi Adam itu melakukan satu kesalahan, dan ini sebuah kesalahan yang memang harus terjadi, ya, yang harus terjadi, tidak mungkin tidak. Kesalahan, tetapi sebuah kenikmatan. Seandainya Nabi Adam pada saat itu tidak melakukan sebuah kesalahan, kita tidak pernah akan bisa menyembah Tuhan, dan kita tidak pernah mengenal Tuhan, dan kita tidak pernah bisa merasakan bagaimana kehidupan ini. Ini kehidupan dunia yang sangat apa? Yang sangat penuh dengan kenikmatannya Tuhan. Dan ini harus Anda syukuri. Kalau tidak ada ini alam dunia, Allah menginginkan alam dunia ini ada, sebab di tempat inilah kemudian kita mengenal Tuhan. Di tempat inilah kemudian kita bisa menyembah Tuhan. Coba kalau tidak ada alam dunia ini, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Allah sengaja ciptakan ini alam dunia. Alam dunia ini alam mazra'ah. Ya. Perkebunan. Di sini tumbuh berbagai macam apa kenikmatannya Allah. Allah tumbuhkan asma-asmanya dia tentang diri dia, tumbuh di sini. Ruhnya dia tumbuh di sini. Makanya kita diciptakan dari tanah. Iblis nggak bisa menampung wujud Tuhan, terbakar. Iblis itu berasal dari api. Api itu membakar apa saja. Tidak bisa sesuatu tumbuh di sana. Nggak bisa. Coba kalau tangan Anda itu panas, ada orang yang memiliki karakter tubuh, ya, disebut dengan mizaj dalam bahasa Arab, karakter tubuh yang panas. Anda bisa raba tuh tangan Anda. Yang biasanya panas itu. Cepat panas, sedikit-sedikit panas, cepat panas. Nah, ini menandakan bahwa karakter tubuh kita itu sangat panas itu. Mudah marah, mudah emosi. Di sana unsur-unsur syaitan itu sangat besar. Sangat besar. Dan itu biasanya disebabkan oleh faktor apa? Faktor makanan. Faktor makanan, faktor pergaulan. Makanya iblis itu masuk ke sana. Iblis itu mangsanya dia, ya hal-hal seperti itu menjadi apa? Itu menjadi sarana iblis, medianya iblis di makanan lah, di alam dunia inilah, semuanya. Nah, ketika kita cenderung dekat ke sana, unsur-unsur hewanianya kita semakin berkembang. Hewanianya itu kan unsur-unsur apa? Unsur-unsur yang panas. Nah, ketika unsurnya panas, iblis meningkat, sedikit-sedikit apa? Sedikit-sedikit mengamuk. Nah, ketika unsur ini semakin panas, susah dianya untuk bisa konsentrasi. Makanya orang yang selalu menggebu-gebu, orang yang nggak bisa tenang, nggak bisa sabaran, itu susah untuk bisa connect. Sangat sulit untuk bisa connect. Nggak bisa tenang. Nggak bisa dia konsentrasi, nggak bisa. Nah, makanya kenapa? Unsur-unsur hewaniah yang berada di makanan itu harus
harus diputuskan. Jangan terlalu banyak makan inilah, itulah. Jangan terlalu banyak tidurlah. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk itu. Supaya mematikan unsur-unsur syaitan, iblis tadi. Nah, kita berasal dari tanah. Nah, tanah itu apa? Tanah itu memiliki unsur untuk apa? Untuk tumbuh. Nah, di dalam surat Al-Waqiah kan Allah bilang, Allah itu menyifatkan dia sebagai apa? Sebagai petani. Allah menyifatkan dia sebagai seorang petani. Dan kita itu tidak lain adalah lahannya Tuhan. Lahannya Tuhan. Allah ciptakan kita untuk menumbuhkan apa? Untuk menumbuhkan apa yang dia miliki. Itu istilahnya. Jadi makanya kita itu disebut dengan rahasianya Tuhan. Allah menyimpan rahasianya dia ke dalam tubuh kita. Jadi tubuh ini sekarang ini yang berasal dari mana? Yang berasal dari tanah, yang kemudian ditiupkan ruh. Ruh ini menampung berbagai macam apa? Berbagai macam asma-asmanya Allah. Berbagai macam tumbuh-tumbuhan di dalam. Allah masukkan di dalamnya. Makanya ruhnya kita ini, jangan Anda berpikir bahwa ruh itu hanya sebuah titik yang tidak punya makna apa-apa, yang tidak memiliki unsur apa-apa. Enggak. Satu titik katakanlah seperti itu, tetapi menampung berbagai macam potensi di dalamnya. Potensi ada di dalam. Seperti chip. Chip, Anda lihat chip ini kan kalau di luar tidak punya nilai apa-apa. Tapi sebenarnya di dalam chip itu disimpan berbagai macam hal di dalam. Ada unsur kasih sayangnya Allah di dalam. Ada sifat rahmat, sifat kasih sayang, sifat kelembutan, sifat kekayaan. Semuanya ada di dalam. Allah tampung. Nah, ini untuk apa? Nah, ini untuk ditumbuhkan di dalam tubuh kita. Allah ingin melihat sifat rahmannya dia, sifat kasih sayangnya dia, tumbuh di dalam apa? Di dalam tubuh kita. Tumbuh nggak di sana? Terlihat nggak di sana? Itu sebenarnya tujuannya Allah. Jadi Allah ini menciptakan tubuh kita untuk menumbuhkan itu. Dan ketika itu tumbuh, Allah akan lihat bentuk penumbuhannya di mana? Di alam sekitar ini. Dunia. Itu. Kasih sayangmu seperti apa? Ada nggak kasih sayang di sana? Ada ya Allah. Terlihat di mana? Terlihat. Coba lihat. Tingkah lakumu dengan orang lain seperti apa sih? Kamu dengan orang lain seperti apa? Ketika engkau dimaki bagaimana? Apakah engkau mudah menolong orang yang datang meminta bantuan? Atau kemudian malah menunda-nunda? Malah menghindar orang yang datang? Nah itu. Kan di sana Allah melihat. Orang kalau udah dekat dengan Allah, dia kan nggak berpikir lagi tentang dia. Kasih sayang kalau udah tumbuh, itu pada akhirnya akan mematikan apa? Akan mematikan seluruh unsur-unsur keegoan. Ego itu apa? Ego itu panas, unsur-unsur syaitan. Akan apa? Akan diredam. Ditutupi oleh kasih sayang. Tidak perlu Anda matikan, Anda tumbuhkan, Anda sifat kasih sayangnya Anda kontrol ini sifat-sifat syaitan. Ini akan apa? Anda akan hilang dengan sendiri. Tetap ada, bukannya lenyap, tetap itu baik. Jadi jangan Anda anggap bahwa unsur syaitan yang ada dalam tubuh kita itu tidak baik. Baik itu. Baik. Coba kalau misalnya unsur itu sudah nggak ada dalam diri kita. Kita nggak mungkin bisa marah. Kita nggak mungkin bisa marah dalam bentuk apa? Marah dalam bentuk kita bisa mempertahankan apa? Bisa mempertahankan diri kita. Kita bisa beraktivitas, bisa punya semangat. Itu semua berangkat dari unsur-unsur apa? Unsur-unsur syaitan tadi. Panas tadi. Kecemburuan itu ada. Hanya ketika unsur kasih sayang ini tidak tumbuh berkembang, maka unsur kecemburuan, unsur kemarahan muncul ke alam luar itu dalam bentuk menghancurkan. Menghancurkan. Bukan menghidayai.
Dia nggak punya semangat untuk meluruskan orang, semangat untuk memberikan kasih sayang. Nah, itu semangat itu, ya semangat itu berangkat dari mana? Unsur hati yang ada dalam tubuh kita itu harus ada. Makanya Allah itu tidak menciptakan sesuatu itu apa? Sia-sia, ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Hanya harus dikuasai oleh apa? Unsur-unsur yang baik. Harus dikuasai oleh akal kita. Jangan dikuasai oleh apa? Oleh waham kita. Oleh ilusi kita. Oleh khayal kita. Was-wasnya kita. Nah, iblis masuk di wilayah ini. Nah, ini yang harus disembeli. Ini yang harus disembeli. Dipotong itu. Tetapi sangat sulit untuk memotong itu. Berat. Kenapa? Karena unsur-unsur hewania ataupun unsur-unsur syaitania itu identik dengan diri kita yang berhubungan dengan alam dunia. Itu identik dengan alam dunia. Ingin harta. Siapa orang yang tidak punya pingin harta? Menumpuk, menyimpan. Pingin dipuji. Pingin terlihat. Punya sesuatu ingin dilihat. Nah, itu kan. Nah, ini kita butuhkan untuk di mana? Dalam kehidupan alam dunia. Tapi untuk kehidupan di sana itu enggak dibutuhkan. Tidak diinginkan. Makanya kenapa ketika kita masih berhubungan dengan alam dunia, untuk menafikan, untuk melenyapkan itu berat sekali. Berat. Kita berbuat nih. Kita berbuat menyumbang. Menyumbang ketika masih ada unsur aku kita. Kita kan pengen dilihat sama orang. Kan begitu. Pengen dipuji sama orang. Pengen dianggap sama orang. Yang sebenarnya tujuan untuk bersedekah itu tidak lain untuk apa? Untuk mengaktualkan, untuk memperlihatkan unsur-unsur kasih sayangnya Tuhan tadi. Tetapi karena masih ada aku ini di dalam diri kita, sifat kasih sayang yang muncul kembali lagi kepada apa? Kembali lagi kepada unsur syaitannya kita. Ya tidak membuat kita naik kepada Tuhan. Tidak membuat kita semakin baik. Tetapi malah semakin membuat kita jauh dari Tuhan. Itu. Makanya kenapa banyak orang beribadah tapi bukannya dia semakin dekat, tapi dia malah semakin apa? Semakin gemuk. Semakin gemuk apanya? Akunya dia semakin gemuk. Dia malah semakin menggemukkan akunya dia, bukannya semakin memperkecil egonya. Karena itu tadi, karena kita tidak menyembeli, tidak melenyapkan unsur-unsur hewania dan syaitania di dalam Nabi Ibrahim melakukan dua hal itu. Beliau mematikan, beliau menyembelih. Pertama yang beliau lakukan pengorbanan apa? Membakar. Membakar dulu. Dia bakar. Enggak mudah itu. Anda bayangkan. Anda bisa enggak? Jadi jangan Anda anggap, jangan Anda lihat, kita ini kan ingin membaca apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu. Nabi Ibrahim melakukan itu dengan dua unsur itu. Dia lakukan secara apa? Secara langsung. Jadi kisah Nabi Ibrahim ini menampung apa? Menceritakan dua kondisi pada saat itu. Sekaligus dia hanya melakukan itu dari sisi batinnya, sekaligus dia aplikasikan itu dalam sisi lahirnya. Dia benar-benar terbakar, dia benar-benar dilempar. Jadi jangan dibahasakan bahwa itu hanya berbicara tentang alam batin saja, enggak. Ada beberapa ya, ada memang orang karena terlalu kebatinan, semua ditafsirkan secara batin dan menafikan zahir. Ada memang. Ada orang seperti itu dan mengatakan, "Mbak, enggak, itu tidak terjadi secara zahirnya." Salah. Zahir tetap terjadi. Zahirnya tetap terjadi dan batinnya pun sedang terjadi. Seperti itu. Dan sekarang ini kita pun tidak melakukan sisi zahirnya. Sisi zahirnya sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tetapi kita sedang apa? Sedang menghidupkan sisi batinnya pada hari ini. Sekarang ini. Jadi sisi batin itu terus hidup. Sampai ila yaumil qiyamah. Tapi sisi zahir hanya terjadi pada saat itu. Jadi sisi zahir berhubungan dengan sejarah.
Sejarah itu dibatasi oleh apa? Ruang dan waktu. Terjadi pada saat itu. Tetapi sisi batin tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia terus terjadi kapan saja. Pengorbanan, keikhlasan, tawakal, itu diperlihatkan oleh mereka dalam bentuk-bentuk zahir dan batinnya, syariat dan hakikatnya. Kita sekarang tidak lagi dalam bentuk-bentuk lahiriahnya. Udah selesai. Pengorbanan Nabi Ibrahim kita nggak mungkin diminta untuk menyembelih Nabi Ismail. Enggak, kita nggak lagi melakukan itu. Seandainya kita melakukan itu, ya apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Kita nggak diminta lagi untuk apa? Untuk membuang diri kita di dalam apa? Di dalam kobaran api. Tidak, itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tetapi unsur batinnya, nah, ini harus kita lakukan. Jadi kita merasa bahwa ketika Nabi Ibrahim, ketika kita membaca ayat-ayat tentang hal tersebut, kita merasa bahwa kita tidak lain adalah Nabi Ibrahim. Kita rasakan itu keberadaan Nabi Ibrahim yang dimasukkan oleh apa? Oleh kaumnya Namrud dan orang-orang musyrik pada saat itu di dalam apa? Api unggun. Kita rasakan pada saat itu. Apakah Anda itu? Nah, ini berbicara lagi tentang apa? Tentang dua hal. Apakah Anda berada pada posisi Nabi Ibrahim ataukah kita berada pada posisi Namrud? Mana yang hidup di dalam diri kita? Apakah unsur syaitania yang muncul dalam diri Namrud ataukah unsur apa? Unsur jamaliyah, unsur keindahan kasih sayangnya Tuhan yang hidup di dalam wujud Nabi Ibrahim. Kita yang mana pada saat itu? Ketika kita membaca hal tersebut, apakah kita benar-benar bergetar? Kita merasa bahwa itu terjadi di dalam diri saya. Apakah saya benar-benar terbakar pada saat itu? Rasakan itu. Harusnya. Kita harus hidup. Sebab Al-Quran itu ya berbicara tentang diri kita. Itu tidak. Al-Quran itu bukan sebuah cerita, bukan sebuah pesan, bukan kalam Allah yang hanya dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi dia hidup terus. Seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim membakar diri dia secara langsung. Setelah apa? Setelah dianya menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di tempat ibadah pada saat itu. Tempat ibadahnya mereka itu penuh dengan berhala. Nabi Ibrahim masuk, dihancurkan satu persatu. Hancurkan satu persatu. Yang kemudian beliau sisahkan satu berhala yang gede besar. Itu dengan kapak. Dia lakukan, hancurkan semua. Tidak ada yang tersisa. Nah, oke, itu cerita pada saat itu. Sekarang cerita di dalam diri kita seperti apa? Cerita di dalam diri kita, ya kita bukan mengambil kapak kemudian menghancurkan berhala, menghancurkan rumah ibadahnya orang. Salah. Itu salah. Bukan seperti itu. Bukan itu yang diperintahkan oleh Allah. Enggak. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam tubuh kita. Yang ada di dalam diri kita. Lihat. Rumah Allah, tempat ibadah. Ya, tempat ibadah yang menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Ini udah penuh dengan berhala atau tidak? Di dalam ayat Al-Quran Anda bisa melihat itu. Ya, wa idz ja'alnal baita masabatan linnas. Dan kemudian Allah menjadikan, menetapkan. Allah tetapkan. Ini sebuah ketetapannya Tuhan. Wa ja'alna. Wa ja'alna itu Allah tetapkan. Masabatan. Tempat untuk apa? Tempat untuk bersandar. Tempat untuk bersandar. Menjadi tujuan. Masabatan. Menjadi tempat tujuan. Menjadi pandangan tertuju ke sana. Itu masabatan linnas. Jadi semua manusia pada hakikatnya secara fitrah. Itu apa? Itu rindu kepada aktualisasi fitrahnya dia. Rindu kembali kepada rumahnya. Rindu kembali kepada Tuhannya. Itu masabatan linnas. Kita rindu kembali kepada diri kita. Kembali kepada kasih sayang diri kita. Sebab itulah karakter diri kita yang sebenarnya. Ruhnya kita. Kembali kepada kalbunya kita. Artinya. Ini.
Kemudian Allah bilang, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Oke, ini nanti saya jelaskan. Wahidna, ini yang menjadi apa? Menjadi pembahasan kita. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin. Tahir. Jadi Allah perintahkan ketika baitnya Allah, rumahnya Allah sudah hidup. Karena kalau dianya belum hidup, ya belum hidup, belum muncul, tidak menjadi apa? Tidak menjadi tujuannya orang. Ketika dia belum mengaktual, orang belum apa? Belum menginginkan hal tersebut. Belum tertuju ke situ. Karena dia belum terlihat. Tapi kalau udah terlihat, udah menjadi apa? Udah menjadi pandangannya orang, tertuju ke sana. Begitu juga dengan diri kita. Ketika sifat-sifat baiknya Allah ini sudah tumbuh di dalam diri kita, mau nggak mau, Anda mau atau tidak, Anda akan menjadi rujukannya orang. Anda akan didatangi sama orang. Anda akan didatangi sama orang. Anda punya harta tuh. Anda punya harta. Sifat ganinya Allah tumbuh di dalam diri Anda. Ketika sifat ganinya Allah tumbuh di dalam diri Anda, mau nggak mau, orang-orang miskin, orang-orang yang butuh pertolongan akan datang tertuju kepada Anda. Anda akan dilihat masabatan. Nah, ini istilahnya. Baik. Jadi asma-asmanya Allah ini tumbuh di dalam diri Anda, kemudian lahir dalam bentuk apa? Bentuk materi. Dilihat sama orang, orang tertuju kepada materinya, Anda akan diinginkan sama orang. Tetapi ketika Anda belum beres, hati Anda belum beres, Anda pun bersandar kepada apa? Bersandar kepada harta. Banyak orang-orang awam yang memang tidak berada pada posisi membersihkan diri dia, mereka tidak bersandar kepada apa? Tidak melihat kepada apa? Hakikat asma-asmanya yang tumbuh mengaktual dalam diri Anda. Enggak. Yang menjadi tujuannya mereka apa? Harta. Kan begitu. Harta Anda. Yang menjadi keinginannya mereka dari Anda, itu harta Anda. Yang sebenarnya harta ini lahir dari sifat ghaninya Allah yang mengaktual dalam diri Anda, yang Allah hidupkan, tapi kemudian lahir dalam bentuk zahir dengan Anda punya apa? Punya harta. Orang awam seperti kita nih, ya tidak melihat apa aktualisasi itu di dalam batin Anda. Enggak, dia tidak melihat diri Anda yang baik itu. Enggak, dia tidak melihat wujud Tuhan, asma-asmanya Tuhan yang hidup di dalam diri Anda. Enggak, tapi mereka tertuju kepada harta Anda. Nah, sekarang karena kita juga sama dengan orang awam, sama dengan mereka, tidak ada bedanya dengan mereka, karena kita juga belum beres, belum membersihkan jiwa kita, belum memotong tuh sifat-sifat apa, menyembelih sifat-sifat apa, hewanian. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tujuan sama, harapan sama. Yang ini juga mengharap melihat ke harta, materi, Anda juga terpaku, terikat kepada materi, sehingga orang ini datang meminta, Anda marah, Anda jadi seke, Anda nggak mau. Kenapa? Ini hasil usaha saya. Kan begitu. Tapi ketika Anda udah beres, orang datang ke sini, kapan saja dia datang, semua orang, karena orang sudah melihat ada cahaya di sana, ada cahaya, ada gula di sana, semut akan datang. Nah, Anda yang memang sudah bersandar sama Allah, melihat ini semuanya adalah milik Allah, saya ini hanya jalannya Tuhan, hanya untuk mengaktualisasi, saya ini hanya kebunnya Allah, saya ini hanya tamannya Tuhan, untuk menumbuhkan itu semua, untuk menumbuhkan sehingga menjadi taman surga, Anda menjadi surga. Anda menjadi surga. Tumbuh-tumbuhan tumbuh di dalam diri Anda. Tumbuh. Lebat. Sehingga semua orang ingin datang ke kebun tersebut untuk apa? Untuk berteduh, merasakan kenyamanan. Kan begitu. Udara panas di luar, bertengkar di luar, ribut di luar. Mereka ingin berteduh, ingin mencari kenyamanan. Mau datang ke mana? Ya datang ke tempat Anda. Dilihat, Masya Allah, tempatnya Anda penuh dengan surga-surganya Allah. Penuh dengan asma-asmanya Allah yang indah. Mereka datang ke sana. Tapi ternyata Anda pun tidak beres. Anda memperalat mereka. Anda memperalat mereka.
Anda bukannya mengajak mereka untuk dekat dengan Allah, tapi Anda memperalat mereka untuk diri Anda. Untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan dunianya Anda. Nah, ternyata Anda menipu orang lain. Itu yang terjadi dalam kehidupan ini. Makanya orang yang belum beres, orang yang belum membersihkan dirinya, yakin semua apa yang dia lakukan bukan karena Allah. Belum karena Allah. Nah, terkadang itu perlu diuji. Terkadang para wali-wali Allah menguji mereka. Melihat apakah mereka ini memang udah ikhlas atau tidak. Pasrah atau tidak. Ada seorang wali Allah belum lama meninggal. Semoga Allah merahmati beliau. Dan kita pun mendapatkan kebaikan dengan wujud beliau. Ya. Wali Allah. Beliau terkenal. Kalau ceramah, ya ceramah. Dan memang banyak murid-murid beliau, banyak yang datang kepada beliau. Itu mampu menggugah dan menggetarkan jiwa-jiwa yang lagi membutuhkan belayan kasih sayang, yang tertidur, yang lagi mati, yang panas, ingin kesejukan. Sehingga banyak yang datang berbondong-bondong pada orang. Akhirnya dia melihat timbul rasa bangga, rasa senang. Akhirnya suatu ketika dia ceramah, ya ceramahnya nggak karu-karuan, dirusakin, punya begitu. Akhirnya orang pada heran. Bukan 1-2 kali, berapa kali. Dia memperhatikan ketidakbaikan diri dia. Ada yang datang, dia marah. Ada ini cara-cara orang. Akhirnya mulai menghindar. Mereka yang mengecek gimana jiwa mereka pada saat itu. Ingin mencari tahu apakah memang mereka itu sebenarnya melakukan itu bukan karena Allah atau hanya memang karena apa? Karena mengharap puji-pujian masyarakat. Sangat sulit untuk mendeteksi, sangat sulit. Sangat sulit, berat. Kita terkadang bisa tertipu, diri kita saja yang dekat dengan diri kita bisa tertipu, apalagi orang lain. Terkadang mereka lari, mereka udah punya masa yang banyak, tapi mereka tiba-tiba tinggalkan semuanya, lepaskan semuanya, karena mereka tidak mau terikat dengan itu, istilahnya begitu, tidak mau terikat. Bahkan ada rezeki yang dijanjikan sama orang, mereka tolak, nggak usah. Karena memang itu rezekinya Allah pasti akan datang. Yakin seperti itu cara-cara mereka untuk melihat apakah mereka itu memang ikhlas. Ingin melihat. Karena intinya batin kita, bukan sekedar perbuatan kita, sekedar terlihat kita berbuat. Enggak, bukan itu. Yang harus Anda lihat itu batin Anda. Apakah Anda itu berbuat karena Allah atau tidak? Rugi kita berbuat, kemudian kita melihat bahwa kita lakukan itu bukan karena Allah. Rugi. Benar-benar rugi. Makanya mereka selalu apa? Fokus pada hati mereka, jiwa mereka. Mereka selalu lihat. Nah, itu. Jadi hakikatnya seperti itu. Persahabatan. Nah, jadi tempat apa? Tempat orang bersandar itu. Anda akan jadi seperti itu. Hakikatnya Anda akan menjadi hakikat seperti Baitullah. Hakikat Baitullah. Orang akan datang bertawaf kepada Anda. Orang-orang miskin, orang-orang yang butuh. Anda tidak pernah susah. Nggak merasa susah. Siang malam 24 jam orang datang mengetuk pintu Anda. Anda nggak susah. Anda nggak terikat. Nggak terikat Anda. Bukan orang menyumbang Anda yang lebih banyak ambil daripada orang miskin. Kan banyak yang begitu. Masya Allah. Kenapa? Karena kita masih terikat dengan harta. Kita masih merasa butuh. Kita jadikan sarananya Allah. Tapi kemudian kita mendapat hidup di situ. Bukan itu tujuannya. Jangan. Sedekah dan itu bukan itu untuk orang miskin. Kalau Anda butuh dengan hal tersebut untuk kehidupan Anda, ambil ala kadarnya untuk kebutuhannya Anda. Para wali-wali Allah begitu. Anda kan sudah hakikat ganinya Allah. Gani. Anda nggak butuh lagi dengan itu. Allahu Akbar. Hakikatnya seperti itu. Memang berat bekerja untuk Allah. Menghidupkan Allah, menghadirkan Allah dalam diri ini susah. Nggak mudah. Kalau mengaku-ngaku ya iya. Kamu mudah.
melakukan penyembelihan, pengorbanan. Ini banyak yang harus Anda sembelih, banyak yang harus Anda bakar. Nabi Ibrahim sudah membakar. Sekarang tanya diri Anda, apa yang Anda bakar? Apa yang Anda bakar? Anda bersihkan dulu batin Anda bersihkan. Ambil kapak itu, ambil kapak, bersihkan. Lihat diri Anda. Anda bersandar kepada berapa banyak di dalam diri Anda. Lihat diri Anda, batin Anda. Sandaran-sandaran Anda seperti apa? Kalau Anda lihat Anda masih bersandar, potong itu. Makanya hawa nafsu itu dimisalkan seperti apa? Seekor burung. Seekor burung. Dan dia hinggap di mana? Di pohon. Dari satu keinginan kepada keinginan yang lain. Anda potong nih keinginan. Potong keinginan. Potong. Itu harus dikapak gitu. Anda lihat, ya Allah, betapa banyak tuh ratusan keinginan saya. Ratusan hawa-hawa nafsu saya. Masya Allah. Dari kepada jabatan. Masya Allah. Ternyata berantem dengan masalah jabatan. Pilkada. Ribut dengan masalah pilkada. Mana ribut dia? Teman yang dulunya berteman dengan dia hanya gara-gara pilkada putus hubungan, tidak mau lagi ke majelis taklim, tidak mau lagi silaturahmi gara-gara pilkada. Masya Allah, ini harus dipotong. Tuh, dipotong tuh dengan kapak itu. Udah, saya nggak mau ribut-ribut lagi dengan masalah ini. Bukan kemudian menjauh. Itu kan yang banyak terjadi itu. Berdebat dengan hal-hal yang enggak apa urusannya kita dengan itu. Orang kalau sudah berurusan dengannya Allah itu bukan lagi menjadi urusannya dia. Itu namanya laghun. Itu di dalam tasawuf ya dibilang laghun, sesuatu hal yang sia-sia, memang tidak berdosa. Tidak berdosa. Tetapi bagi orang-orang yang punya tujuan istimewa, hal-hal seperti ini ya sebuah perbuatan sia-sia. Sia-sia, tidak dosa memang. Jadi harus ada perbedaan antara orang biasa dengan orang yang memang sudah memiliki derajat keimanan yang lebih baik. Itu. Lihat lagi, tuh ribut dengan masalah apa? Ribut dengan masalah anak. Anak ribut dengan tetangga. Berkelahi. Kita juga ikut berkelahi di sana. Maki-makian di sana. Ini juga harus dipotong. Potong tuh, dikapak itu. Udah, jangan masalah-masalah seperti ini dibikin ribut. Udah kena masalah tetangga, ngapain kita harus ribut? Masalah-masalah kecil, ngapain harus diribut? Begitu. Masalah apa lagi? Masalah harta, uang belanja misalnya. Masalah gaji yang belum dibayarkan. Utang yang belum dibayarkan. Ini orang yang minjam uang. Masya Allah. Nggak pernah ingat utang dia. Ribut. Kita jadi pusing di sini. Kita jadi marah-marah di sini. Ini juga harus diputus tuh. Harus diputus itu. Hubungannya kita kan tujuannya Tuhan. Tapi kalau tujuannya Anda bukan Tuhan, ya udah itu urusannya Anda tiap hari dipikirin. Tiap hari makan hati. Liatin orang. Belum juga bayar utang. Tapi kalau dia udah berbuat karena Allah, saya serahkan, berikan bukan untuk kamu. Untuk siapa? Untuk Allah. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Allah minta sesuatu, kamu berikan kepada Allah hanya lewat orang saja. Kan begitu bedanya. Lihat, kacamata kita ini kan yang harus diperbaiki. Cara pandang yang harus diperbaiki. Hanya sayang kita ini tidak ingin memperbaiki kacamata kita. Lihat tuh, oh kacamata Anda ini minusnya udah besar nih. Nah, harus perbaiki. Begitu caranya. Kalau tidak, Anda nggak bisa itu menyambut kehadiran Allah. Nggak bisa. Nggak bisa ketemu dengan Allah. Ini haramnya Allah. Haramnya Allah itu akan melempar segala sesuatu yang tidak sama dengan tempat itu. Dilempar Anda. Dilempar. Terlempar. Tidak bisa masuk. Tidak bisa menerima. Yang di sana nggak bisa menerima. Allah hanya mau menerima yang suci. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Jelas. Allah udah bilang, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Qabil protes sama Habil.
Dia protes sama Allah, ya Allah, kenapa punya Habil yang diterima? Kenapa bukan punya saya? Dia tidak melihat bahwa apa yang dia berikan itu buruk. Buruk. Karena hati dia buruk. Memang dia memberi yang terbaik mungkin. Tetapi karena berangkat dari niat yang tidak baik. Ini harus dibahasakan yang berbeda lagi. Kan ada yang mengatakan bahwa Habil memberikan yang terbaik. Dari sisi apa? Dari sisi zahirnya. Oke, itu memang dilakukan. Hewan sembelihan yang terbaik yang dimiliki oleh Habil itu yang dia bawa di mana? Dia bawa di puncak gunung. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi. Kenapa selalu gunung? Kenapa selalu bukit? Kenapa Nabi menerima Jabalur Rahmah wahyu? Kenapa Nabi Musa berjumpa dengan Allah di mana? Di Tursina. Kenapa kemudian Allah memisalkan gunung itu dengan apa? Law anzalna hadzal Qur'an. Ini ada ceritanya juga. Oke lah, lain kali. Kenapa harus malam juga? Ini belum kita bahas semua ini, Masya Allah. Banyak hal-hal yang harus kita bahas di sini. Ditaruh di atas gunung. Itu mikot itu. Tempat berjumpa dengan Allah. Tempat penerimaannya Tuhan. Tempat yang dijanjikan oleh Allah. Itu tempat suci, muqaddas. Jadi bukan gunung-gunungan itu. Bukan tempat begitu saja. Enggak. Itu bukan gunung yang mereka asal pilih. Enggak. Itu Nabi Adam yang menyuruh. Nabi Adam mendapat perintah itu dari Allah. Taruh di tempat ini. Itu tempat yang disucikan itu. Jadi bukan gunung-gunungan. Bukan gunung asal gunung itu. Jadi jangan Anda pikirkan bahwa ini hanya bermakna begitu saja, tidak punya arti yang mendalam, enggak punya arti batin maknawi. Diletakkan. Dikatakan bahwa Habil memberikan yang terbaik dari binatang ternak yang dia miliki. Qabil apa? Qabil dia kan dikatakan beliau itu seorang petani, punya perkebunan. Dia ambil yang enggak terbaik. Yang udah rusak diambil. Ngapain memberikan sama Allah yang terbaik? Udah untuk apa? Dia kan tidak melihat Tuhan. Dia tidak tahu arti pendekatan diri kepada Allah itu dia nggak paham. Yang dia lihat bahwa ini hasil punya saya. Untuk apa diserahkan ke sana? Ini punya saya, harus saya makan. Ini harus saya pergunakan untuk dunia. Ngapain dia taruh di atas gunung? Dia ambil yang nggak terbaik, dia taruh di sana. Ternyata Allah ambil yang punya Habil. Ketika Allah ambil yang punya Habil, Qabil marah. Ngamuk dia. Dia salahin. Coba lihat orang kalau memang hatinya udah buruk, udah rusak, punya penyakit, fazadahumullahu maradhan. Allah tambah terus. Yang sebenarnya bukan Allah yang menambah, enggak. Bukan Allah yang memberi tambah, bukan secara langsung Allah tambah, enggak. Bukan disuntikkan oleh Allah, itu bukan. Maksudnya fazadahumullahu maradhan artinya Anda melihat kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang lain yang Allah berikan kepada orang itu semakin bertambah penyakit batin Anda. Anda benci sama orang, hasut sama orang, iri sama orang. Kok dia hanya yang terus diperhatikan sama bos? Kok dia hanya yang dapat kenaikan pangkat? Allah tambah tuh kebaikan lewat orang itu. Semakin banyak orang yang senang sama dia. Orang-orang di kantor semakin apa? Semakin datang kepada orang itu. Anda ketika melihat orang itu semakin marah Anda. Itu caranya Allah fazadahumullahu maradhan. Yang sebenarnya bukan Allah sedang menyakiti Anda. Anda yang sedang menyakiti hati Anda. Allah hanya sedang memberikan kebaikan kepada orang itu. Bukan Allah berikan. Enggak. Karena memang dia baik. Karena dia baik, makanya dia yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan. Kita tidak melihat hal tersebut. Tertutup mata kita melihat kebaikan orang itu. Kita anggap bahwa ini kesalahannya Allah. Kenapa Allah hanya berikan kepada orang itu? Tapi kita tidak lihat potensi orang itu memang baik. Dia yang berusaha untuk menjadi orang baik. Begitu. Orang kalau sudah buruk, dasarnya buruk, hatinya tertutup, tidak mampu melihat, matanya pun tertutup, telinganya pun tertutup. Yang dia lihat hanya diri dia. Telinga dia hanya untuk mendengar diri dia. Kalau mendengar puji-pujiannya untuk orang, panas dia, terbakar dia. Setan itu membesar, api membesar, neraka. Makanya orang yang semakin membesar api itu mudah jantungan itu, stroke itu.
Karena yang dihantam ke sini, pikiran nggak bisa tenang, mikirin terus. Jantung tertekan. Jangan begitu. Karena unsur ampuh, unsur panas itu. Kolesterol naik. Darah tinggi naik. Nah, itu unsur-unsur panas. Pikiran yang tidak tenang, was-was. Makanya itu harus dikontrol. Setan itu, makanya setan itu memberikan apa? Memberikan penyakit. Tapi kalau sisi Jamal, memberikan, malaikat itu memberikan apa? Memberikan kebaikan. Fazadahumullahu maradha. Tambah terus penyakitnya dia. Tujuannya Allah sebenarnya baik. Itu. Ini harus diputus. Anda harus kapak. Tebang. Tangkai. Ada lihat lagi. Mana tuh yang membuat Anda apa? Yang membuat Anda terikat dengan sesuatu. Jabatan, pangkat. Ternyata Anda ribut dengan orang. Ribut Anda dengan orang. Gara-gara jabatan. Sanggup nggak Anda berikan jabatan itu kepada orang lain? Waduh, ini kan berat ini, Masya Allah. Ini bertengkar sama jabatan, orang ribut dengan jabatan. Anda juga akhirnya apa? Anda juga di situ menjadi apa? Menjadi tertekan, menjadi susah. Akhirnya timbul juga ambisi Anda. Orang yang udah dekat dengan Allah melihat diri dia yang semakin yang terlihat mulai menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan, dia melihat, waduh, ini harus dilepas. Sanggup nggak kita mau lepas itu? Nah, itu kan jadi masalah. Orang kalau sudah dengan Allah, dia berani untuk menebas. Berani. Atau misalnya tuh HP Anda. Ini HP. Membuat Anda jauh dari Allah. Membuat Anda tidak lagi bisa dekat dengan keluarga Anda. Tuhan. Berani enggak? Berani enggak? Anda menebas itu. Memotong itu. Berani enggak Anda campakkan HP Anda? Berani enggak? Berat. Jadi jangan katakan bahwa Anda itu udah dekat dengan Allah ketika Anda belum memberikan yang terbaik di dalam diri Anda. Sesuatu yang sudah menghambat Anda untuk dekat dengan Allah, harus Anda apa? Lepaskan, ikhlas, lepaskan, tanggalkan. Ini yang menghambat saya untuk bisa memandang wajah Tuhan. Ketika Anda ingin melihat sesuatu tuh, melihat televisi Anda nonton bola ini. Masya Allah, bola. Anda nonton. Televisi misalnya. Anda nonton film apa? Tersanjung apa, saya nggak tahu. Lagi Anda seru-serunya, tiba-tiba ada orang berdiri di depan. Tuh. Apa yang Anda lakukan? Langsung Anda pinggirkan itu. Pinggir kamu. Marah Anda. Nah, begitu juga. Ketika Anda melihat bahwa ini sudah menghambat Anda untuk bisa melihat wajah Allah, untuk bisa dekat dengan Allah. Apa yang harus Anda lakukan? Berani nggak Anda membuang ini? Ini yang sudah menghambat saya untuk bisa melihat wajah Allah. Buang. Ini yang sudah menghambat saya untuk bisa dekat dengan Allah. Buang. Begitu. Berani nggak? Nah, Nabi Ibrahim melakukan itu. Nabi Ibrahim melakukan. Dia bakar. Memang bukan atas keinginan dia. Bukan atas keinginan dia. Ketika dia dibakar, itu atas keinginan orang lain. Jadi orang-orang buruk, orang-orang ketika Anda ini cerita ini. Punya mana? Ketika Anda sudah punya prinsip, ketika Anda sudah menjadi orang baik, maka apa? Orang-orang yang tadinya, dulunya dekat dengan Anda, senang dengan Anda. Dulu. Identik dengan Anda, tapi kemudian Anda sudah menjadi berbeda dengan mereka. Mereka mulai memusuhi Anda. Mereka ingin menjauh dari Anda. Itu akan terjadi. Mereka akan membakar diri Anda. Anda dimaki, Anda difitnah, Anda digibah, Anda disakiti. Mereka bukan diri Anda. Itu yang akan terjadi. Berani enggak? Ketika Anda sudah mulai dekat dengan masjid, tidak lagi mau ke mall. Orang yang tadinya sering kumpul-kumpul di mall, sering kumpul-kumpul di kafe, siang dan malam ke karaokean. Dulu teman Anda, Masya Allah, jutaan teman Anda, Masya Allah. Tapi ketika Anda sudah menjadi orang baik, mau dekat dengan Allah, ini mulai menjauh, mulai menyakiti Anda. Mulai
cari yang enggak tentang Anda. Panas Anda, panas. Anda akan dibuat panas, Anda akan dibakar oleh mereka. Anda akan dibakar. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tetap kokoh dengan prinsipnya. Dia enggak ini. Dia tidak mundur. Dia biarkan diri dia diikat, dibakar. Silahkan bakar. Silahkan. Bahkan pada saat itu diceritakan dalam hadis, ya, ketika Nabi Ibrahim itu sudah dilempar ke dalam kobaran api, ya, Jibril datang. Jibril datang kepada Nabi Ibrahim, menawarkan bantuan, pertolongan. Ya Jibril, ya Ibrahim, saya datang ini. Apakah kamu butuh pertolongan? Saya siap untuk apa? Saya siap untuk menolong kamu. Apakah kamu butuh pertolongan? Dibilang sama Ibrahim, iya saya butuh pertolongan. Tapi bukan dari kamu, tapi langsung dari Allah. Allahu Akbar. Kemudian kata Jibril, kalau begitu minta. Apa kata Nabi Ibrahim? Allah tahu apa yang sedang terjadi kepada kekasihnya. Allah nggak perlu lagi disampaikan, nggak perlu lagi. Dia sekedar memuji-muji Allah, memuji-muji nama Allah, Allah. Pikirannya dia hanya ingat Allah saja, Allah. Itu doanya adalah menyebut nama Allah. Dia tahu kebutuhan saya, dia tahu saya terbakar. Saya cukup memanggil namanya, saya cukup panggil namanya dia. Ya Allah, apa yang engkau inginkan? Kau tahu apa yang menjadi keinginan saya, ya Allah. Saya nggak punya waktu lagi untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginan saya. Saya hanya ingin memujimu. Seperti Rabi'ah al-Adawi. Allahu Akbar. Begitu. Dia tahu. Doa harus dimaknai apa? Berbeda lagi. Belum. Nanti di kesempatan yang lain kita harus membahas tentang makna doa. Luas makna doa. Mendalam makna doa. Doa dengan permintaan berbeda. Sangat berbeda. Sa'ala dengan da'a berbeda jauh. Kita lebih melihat da'a pada sa'ala permintaan. Sedangkan da'a bukan hanya permintaan. Harus dimaknai. Nah ini. Makanya apa? Allah sendiri yang langsung turun tangan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Langsung Allah turun tangan. Allah langsung berfirman kepada api. Dingin dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya yang membuat dingin api tersebut ya Ibrahim sendiri. Ketakwaannya Ibrahim. Sebab unsur air, unsur batin, jama itu tumbuh di dalam diri Ibrahim. Kenapa pada saat itu tumbuh? Karena dia pasrah. Karena dia pasrah. Ketika dia udah memasrahkan diri dia, tidak lagi bersandar pada diri dia, egonya tidak lagi ada. Ego adalah unsur api. Ketika masih ada unsur api, masih melihat diri dia, masih punya harapan, ini tidak akan membuat api tersebut dingin. Tapi ketika dia sudah bersandar kepada Allah, dia serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan semuanya kepadamu, ya Allah. Tidak punya lagi harapan apa-apa selain dirimu, ya Allah. If'al ma turid, wala taf'al ma urid. Ya Allah, kerjakan apa yang menjadi keinginanmu, ya Allah. Bukan yang menjadi keinginanku. Enggak. Bukan itu. Apa saja yang kau berikan kepada aku, itulah yang aku inginkan. Itu budak. Itu hamba. Hamba itu tidak punya permintaan. Permintaannya tidak lain adalah apa yang menjadi keinginan tuannya. Ketika ada seorang hamba ditanya, Mas mau siapa nama kamu? Dia bilang, saya tidak punya nama, terserah diri kamu memberikan nama saya. Saya apa saja. Sebab saya adalah milikmu. Terserah. Apa yang kamu makan? Saya tidak punya keinginan apa-apa tentang makanan. Apa yang kau berikan, itulah yang aku makan. Begitu, itu hamba. Apa yang kau butuhkan? Ada urusan apa seorang hamba dengan kebutuhan? Ada urusan apa hamba dengan keinginan? Apa yang engkau berikan, itulah yang aku inginkan. Allahu Akbar. Itu hamba. Itu hamba. Hakikatnya seperti itu. Kita belum sampai pada makom itu. Belum. Zikir-zikir apa segala macam ini pada hakikatnya membantu untuk mengarah ke sana. Ini dua hal yang berbeda. Banyak orang mencari apa? Mencari amalan-amalan. Mana amalan yang harus saya lakukan? Tapi dia lupa proses ini. Proses ini berbeda dengan proses ini. Proses zikir, proses amalan, proses ibadah, amalan-amalan, ini berbeda dengan proses pembersihan diri.
proses muraqabah, proses kontemplasi. Ini berbeda, pembersihan. Hanya dengan zikir, nggak mungkin orang bisa bersih. Imam Al-Ghazali contohkan. Di dalam kitab Ihya Al-Ulumuddin. Dia contohkan. Seperti apa? Seperti seekor anjing. Ya, saya tutup ya. Setelah ini nanti belum selesai pembicaraannya kita. Ya, kita tutup dengan kisah ini insya Allah. Ya, seperti seekor anjing yang ketika melihat makanan, daging, dia akan menggonggong terus. Dia gonggongin terus. Ketika dijauhkan itu, dia akan diam. Dia tidak akan menggonggong. Begitu juga dengan diri kita. Kalau unsur-unsur kebinatangan, unsur-unsur syaitan masih ada di dalam diri kita, ini syaitan akan terus menggoda kita. Dia akan terus mengganggu kita. Karena dia lihat ada makanannya di sana. Kalau Anda tidak ingin digonggong sama anjing, kalau Anda tidak ingin diganggu sama anjing, caranya apa? Caranya bukannya Anda menghindar dari anjing. Enggak. Lihat. Apa yang membuat anjing itu menggonggong? Siapa tahu Anda membawa itu. Kalau Anda melihat masih Anda bawa daging, masih Anda bawa tulang, wajar dia menggonggong. Jadi kalau Anda sudah buang, dia masih terus menggonggong. Wah, berarti Anda yang menjadi makanannya. Berarti Anda dilihat apa? Makanannya anjing. Begitu aja sederhananya. Kalau anjing itu udah tenang, udah tidak lagi menggonggong, berarti dia tidak lihat lagi makanannya di sana. Itu anjing. Begitu juga dengan setan. Setan selama dia melihat bahwa tidak ada lagi unsur-unsur yang bisa membuat dia dekat ke sana, yang identik dengan dia, kan harus ada keidentikan. Kalau tidak ada identik, bagaimana dia bisa mendekat? Ketika dia lihat sudah tidak ada lagi makanannya, tidak lagi identik, dia nggak bisa masuk, dia nggak bisa dekat. Makanya kenapa Rasulullah itu nggak bisa didatangi oleh setan, nggak bisa. Setan nggak bisa masuk. Setan mau masuk, tetapi apa? Tertutup, nggak bisa masuk dia. Kalau kita ini berusaha untuk apa? Berusaha untuk mengusir setan. Kita usir itu setan dengan doa-doa, dengan ruqyah. Tapi kita tidak sadari. Kita tidak sadari diri kita yang sudah menjadi unsur setan. Makanya terkadang kalau kita bisa baca ayat Al-Quran untuk ruqyah, setan juga jinnya juga ikut-ikutan baca. Karena dia lihat memang karena ini tidak keluar dari hakikat diri kita. Makanannya masih ada di sana. Unsur-unsur setannya di sana. Anda pikir setan tidak baca Al-Quran? Dia tahu tentang Al-Quran tuh. Hafal dia tentang Al-Quran. Anda jangan pikir setan nggak tahu. Anda pikir orang buruk tidak bisa membaca Al-Quran? Bisa baca Al-Quran orang buruk. Anda pikir orang hafal Al-Quran nggak bisa buruk? Buruk kan? Sebab Al-Quran itu hanya di mana? Di luarnya aja. Tidak masuk ke dalam kalbunya. Di luaran pikirannya saja. Orang non-muslim itu hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran orang non-muslim. Bahkan orang non-muslim itu jago tafsir Al-Quran. Kan begitu. Hanya bedanya kita dengan mereka, yaitu harusnya apa? Terlihat dari sisi apa? Sisi batinnya. Quran harus hidup dalam diri kita. Memang di mereka tidak hidup, tapi mereka paham tentang Al-Quran. Kita sekarang mau sama dengan mereka. Ya apa keistimewaannya? Bukan itu. Anda sholat duha, ini saya ulangi lagi. Anda sholat duha, mau kaya. Ini orang kafir tidak sholat duha, tapi kaya. Lalu apa bedanya dengan Anda? Harusnya sholat duha itu bukan untuk kekayaan. Nanti kita berbicara tentang masalah ikhlas. Ada level-levelnya di sana. Harusnya bukan itu. Sholat saja. Sholat duha. Tapi jangan untuk kekayaan. Oke, kita baru berbicara tentang masalah pengorbanan pada proses langkah awal dari proses panjang pengorbanan Nabi Ibrahim, Habil dan Qabil, dan masih banyak lagi para kekasih-kekasih Allah yang melakukan pengorbanan. Tapi setidaknya kita sudah punya gambaran yang utuh tentang hakikat pengorbanan tersebut, apa yang harus kita lakukan. Pengorbanan itu tidak lain adalah mengorbankan hakikat diri kita. Itu unsur-unsur syaitaniyah dan hewaniyah yang ada dalam diri kita. Kita harus
hewan-hewan yang sedang berada di kebun binatang wujud kita. Hati kita kebun binatang ini. Ada ularnya, ada singanya, ada anjingnya. Itu harus diusir semua itu. Kalau Nabi Ibrahim menyembelih kambing, kalau kita bukan kambing lagi yang harus kita sembelih. Sebelum kambing itu kan binatang jinak gitu. Kalau kita ini harus memotong dulu binatang-binatang buas dulu. Sebelum kita membunuh apa? Binatang jinak. Ada langkahnya itu. Kita belum masuk ke sana itu. Belum banyak lagi yang harus kita bahas. Oke, saya rasa cukup ya. Insya Allah kita nanti bahas di lain kesempatan. Insya Allah. Oke. Jazakallahu khair Pak Ustadz atas pembahasannya. Masya Allah luar biasa sekali dan berat sekali ternyata pengorbanan itu ya Pak Ustadz. Dan mungkin kita semua belum sampai kepada hari raya yang sesungguhnya karena ternyata masih banyak berhala-berhala dalam diri yang harus kita kapak. Masya Allah, la quwata illa billah. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya, yang belum ngantuk, ya. Ya. Itu juga harus dipotong juga itu. Ya caranya kurang makan ya Pak Ustadz. Habis makan malam Pak Ustadz jam 8. Ya. Tapi memang udah tengah malam ya. Kalau di sini masih siang. Kalau di sana udah malam. Iya, pukul Ustaz. Ya, silakan Ibu siapa Yanti ya? Enggak, hanya sudah cukup, hanya kita punya hati yang mau dirubah bagaimana bisa seperti Nabi Ibrahim. Ya. Intinya berarti hati ini yang harus diperbaiki. Intinya ke sana, keselamatan serta kesengsaraan seseorang itu ya hati yang menentukan. Betul itu. Makanya jadi hati kita ini bisa ke neraka, bisa sengsara, bisa menjadi orang susah, itu hati. Tapi kita juga bisa menjadi orang sukses di dunia wal akhirat karena hati. Qad aflaha man zakkaha. Sangat beruntung. Tapi bagaimana membersihkan itu? Nah, membersihkan itu punya berbagai macam metode. Ada tingkatan-tingkatan cara untuk membersihkan itu. Di setiap wujud diri manusia itu ada tingkat-tingkat pembersihan. Ketika dia berada pada derajat ini, apa pembersihan yang harus dia lakukan? Itu enggak sama. Seperti misalnya, Anda kalau melihat bahwa di dunia luar aja, kalau kita membersihkan itu kan punya tingkatannya tuh. Kalau misalnya, kalau masih kotor-kotor sedikit, pakai sabun ini. Tapi kalau misalnya udah kotorannya membandel, itu pakai backclean misalnya. Sabun nggak cukup, rinso nggak cukup, backclean yang harus dipakai. Ada juga ternyata backclean nggak mempan lagi. Kita sudah harus pakai yang lebih keras lagi. Ini di setiap tingkatan ini derajat manusia itu punya 7 tingkatan. Itu secara garis besarnya. Tapi sebenarnya secara apa? Secara lebih detailnya manusia itu punya tingkatan yang sangat luas. Sangat luas. Dan setiap tingkatan-tingkatan ini kalau dalam bahasanya Rasulullah itu 70.000 hijaban. Manusia itu punya 70.000 hijab. 70 tingkatan. Hijab itu menandakan apa? Makom-makomnya kita. Setiap makom di mana kita berada itu hijab. Ada di dalam bukunya Ibnu Arabi itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang hijab-hijab fi maqam. Di dalam setiap makom itu ada hijabnya dan itu harus dilakukan pembersihan. Ada hijab ilmu. Ada hijab ibadah. Coba bayangkan, ibadah pun punya hijab. Makom kebaikan pun punya hijab. Ada hijab-hijabnya semua itu. Bahkan fisirun sudah sampai di sir ada hijabnya. Sudah sampai di kalbu ada hijabnya. Sudah Masya Allah ribuan hijab. Kita belum masuk ke situ. Kita ini masih ada di alam apa? Masih ada di alam nafsu. Kita ini masih berselancar, berenang di alam apa? Di alam egonya kita. Di sini aja Masya Allah. Kita udah setengah mati untuk melakukan apa? Pembersihan diri. Bingung kita. Betul. Karena itu tadi. Itu tadi. Kita masih apa? Kita masih
begitu bersandar pada hal tersebut, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemahaman kita tentang apa? Tentang hakikat alam ini, tentang hakikat diri kita dengan Tuhan. Ini juga ma'rifat itu harus diperbaiki. Kalau kita sudah mampu memperbaiki itu semua, dengan sendirinya proses untuk melangkah lebih jauh itu akan bisa kita lakukan. Tapi kalau kitanya memang menganggap bahwa ini sudah seperti ini, kan begitu. Makanya kan penjara ilmu itu katanya kebal. Itu luar biasa mengikat seseorang. Orang kalau sudah fanatik, makanya kan kenapa? Ta'assub itu nggak bisa. Anda tidak bisa ta'assub ketika Anda bergerak menuju kepada Allah. Karena Allah itu tidak terikat dengan apa-apa. Allah itu mutlak. Anda nggak bisa punya apa. Oke, mazhab punya Anda saja. Itu ibadah Anda dengan mazhab Anda, dengan keyakinan Anda. Tetapi Anda tidak bisa ta'assub dengan itu, terikat. Sehingga memandang yang lain-lainnya itu salah. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Makanya kenapa di dalam tasawuf itu, bagi saya sendiri menganggap bahwa kita tidak pernah berbicara tentang apa? Tentang mazhab, tentang keyakinan syariat Anda. Silahkan Anda bersyariat dengan syariatnya Anda. Dan saya tidak mau peduli dengan itu. Dan saya tidak punya urusan dengan itu. Enggak. Dan saya tidak ingin menyalahkan Anda dengan akidahnya Anda dengan apa? Anda dengan ibadahnya. Silahkan Anda beribadah dengan apa yang Anda yakini. Dan itu akan mengantarkan Anda ketika jiwa Anda benar-benar apa? Benar-benar bersandar kepada Allah. Sebab ini yang menarik Anda. Ini hanya apa? Ini hanya alat saja. Hanya alat untuk menarik Anda. Tetapi yang menarik itu dari atas. Dari atas menarik. Ini kan seperti kendaraan saja. Kendaraan. Tapi yang menentukan itu siapa? Pengendara. Ketika Anda terlalu ta'assub kepada apa yang menjadi mobil Anda sehingga Anda menganggap mobil Anda yang paling baik, mobilnya orang jelek. Oke, mobil orang jelek, memang mungkin mobil dia Avanza, Anda punya Alphard. Tetapi yang menentukan apa? Yang menentukan yang mengendarai. Ketika Anda terlalu banyak ke kiri, ke kanan, terlalu banyak ngurusin, Anda nggak pernah sampai-sampai. Walaupun mobil Anda bagus. Ya Allah. Tapi kalau mobilnya orang, tapi dia fokus, jelek memang mobilnya. Mobil rongsokan mobilnya, mungkin sepeda dia pakai. Tetapi kalau dia fokus dengan tujuannya dia, niatnya dia lebih kencang dari Anda. Kan begitu. Jadi, udah. Anda kalau terlalu mencari banyak hal yang berhubungan dengan dunia dan hal syariat, pusing Anda. Makanya kenapa orang bertanya, kenapa si fulan begini? Kenapa punya saya begini? Kenapa dia sholat begini? Kenapa saya begini? Kenapa dia lakukan itu? Enggak habis-habis Anda mempermasalahkan itu. Udah, dia dengan itu, oke, Anda dengan itu. Saya dengan ini, ya udah fokus aja deh Anda dengan amalan Anda, perbaiki aja itu. Fokus aja ke situ. Itu Anda. Ada saatnya kalau memang itu salah misalnya, salah, oke, perbaiki. Kalau memang itu salah, ya, tapi kan bukan memperbaiki tanpa dasar ilmu juga. Terus punya dasar. Pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk belajar, untuk mencari, tapi jangan terikat, jangan fanatik, itu saja. Jangan ta'assub. Buka diri. Al-haqqu min rabbik, kebenaran datang dari Allah, bukan punya kita, punya dia yang akan menarik kita menuju kepada dia, bukan kita. Hidayah punya dia, bukan punya kita. Anda kalau paham itu, tahu itu, masya Allah, bukan kita yang melangkah, bukan kita yang berjalan kok, punya dia, milik dia akan menarik dia menuju kepada dia, bukan kita. Hakikatnya ruh adalah dia. Sehingga ruh itu bukan milik kita. Anak Anda hanya punya anak Anda lewat jasmaninya. Anda bisa ngatur dia, jasmaninya dia. Tapi ruhnya dia Anda nggak bisa atur. Itu bukan punya Anda, punya Allah. Hakikatnya itu punya Allah. Bukan punya kita. Anda nggak bisa atur itu. Secara lahiriahnya aja kalau anak Anda sudah dewasa, nafsunya dia sudah berkembang, Anda nggak bisa ngatur dia. Apalagi ruhnya dia. Belum ruh. Itu nafsu. Nafsu dia yang berhubungan dengan pikirannya dia. Keinginannya dia, Anda nggak bisa ngatur. Dia akan membantu Anda. Itu baru nafsu. Belum roh. Roh itu hakikat Allah. Hakikatnya Allah.
Itu urusannya Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Itu urusannya Allah. Enggak usah takut. Orang kalau sudah masuk di alam roh, enggak takut dia, enggak pusing dia. Enggak pusing. Tapi karena kita belum masuk di alam roh, masih masuk di alam nafsu, pusing. Tegang terus. Takut, khawatir. Oke. Cukup ya? Sebenarnya masih pengen bertanya mungkin, tapi waktunya mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu. Gimana? Insya Allah. Ada yang mau bertanya? Buka. Untuk waktu pengajian hanya menyempatkan waktu untuk bertanya-tanya saja. Menjawab pertanyaan. Jadi sesi untuk menjawab pertanyaan. Mungkin seperti itu. Iya Pak Ustadz. Insya Allah kita akan cari waktu yang pas. Ya. Jadi temanya menjawab pertanyaan saja. Ya. Anda bertanya, saya menjawab. Itu aja. Ya. Oke. Mungkin bisa ditutup. Mau ditutup dengan Al-Fatihah Pak Ustadz, silakan. Ya, oke. Kita tutup kegiatan kajian dan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah menerima, meridai apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi niat-niat kita, insya Allah. Semoga Dia ridha dengan segala amal perbuatan kita. Dia ridha dengan lintasan-lintasan pikiran kita, insya Allah. Semoga Allah selalu mencurahkan taubatnya, mencurahkan istighfarnya, mencurahkan rahmatnya, sehingga kita mampu untuk benar-benar beristighfar kepada Allah. Kita mampu untuk benar-benar bertaubat kepada Allah. Kalau Allah tidak menginginkan kita bertaubat, maka sulit bagi kita untuk bertaubat. Makanya Allah itu disebut dengan At-Tawwab, yang Maha bertaubat. Ini perlu dibahas lagi. Oke, nanti. At-Tawwab. Sehingga Dia yang menginginkan, Dia yang menurunkan ketika taubat itu, semoga kita mampu meraih taubat tersebut, insya Allah. Kita berusaha yang terbaik untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan dengan segala kapasitas dan kemampuan yang kita miliki, insya Allah. Semoga segala niat-niat soleh kita, niat-niat baik kita dikabulkan oleh Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang membuat kita jauh dari kebaikan, yang membuat kita jauh dari kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Semoga Rasulullah senantiasa mencurahkan syafaatnya kepada kita di alam dunia ini dan terutama di akhirat nanti, insya Allah. Dengan berkat Al-Fatihah dan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyaka. Waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ustadz atas semua ilmunya. Ya, juga kepada ya, mohon maaf, dan juga kepada para jemaah terima kasih banyak